Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Siti Mafiroh, mahasiswi Pendidikan Fisika tahun 2020 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai hukum kekekalan energi mekanik, di mana pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan mengenai hubungan usaha dengan energi potensial. Sebelum mulai materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dapat dicukupkan. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan materi saat ini, apakah adik-adik masih ingat materi sebelumnya mengenai rumus energi kinetik dan energi potensial? Tentunya masih ingat ya, karena pada pembahasan kali ini masih berhubungan dengan materi tersebut. Oh iya, apakah adik-adik tahu ketika kita bermain ayunan, ada energi apa aja sih yang digunakan? Selain itu, ketika adik-adik melihat sebuah apel jatuh, ternyata juga menghasilkan energi loh adik-adik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraian berikut. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat yang pertama, menjelaskan mengenai energi mekanik. Yang kedua, menjelaskan hukum kekekalan energi mekanik. Selanjutnya, menyebutkan syarat terjadinya energi mekanik benda bersifat kekal. Selanjutnya, menjelaskan penerapan hukum kekekalan energi mekanik pada benda jatuh bebas. Dan yang terakhir, menjelaskan penerapan hukum kekekalan energi mekanik pada gerak harmonik sederhana. Energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Terdapat beberapa jenis energi, salah satunya energi mekanik. Energi mekanik merupakan jumlah dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda. Energi kinetik sendiri merupakan suatu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Sedangkan energi potensial merupakan suatu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan atau ketinggiannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa energi mekanik adalah energi yang dihasilkan oleh benda karena sifat geraknya. Rumus dari energi kinetik yaitu setengah dikali M dikali V kuadrat, sedangkan untuk rumus energi potensial yaitu massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Sehingga diperoleh rumus untuk energi mekanik yaitu energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Hukum kekekalan energi mekanik menjelaskan bahwa jika pada sebuah peristiwa hanya melibatkan gaya berat atau dalam hal ini tidak ada gaya lain yang bekerja, maka jumlah energi potensial dan energi kinetik sebelum dan sesudah peristiwa akan sama ataupun tetap. Syarat dari hukum kekekalan energi mekanik yaitu tidak ada perubahan energi mekanik ke bentuk energi selain energi mekanik. Atau dengan kata lain, hukum kekekalan energi mekanik hanya berlaku pada benda yang dipengaruhi gaya konservatif tanpa pengaruh gaya dari luar. Hukum kekekalan energi mekanik dapat kita rumuskan sebagai berikut, yakni energi mekanik A akan sama dengan energi mekanik B, atau dengan kata lain, energi kinetik A ditambah energi potensial A sama dengan energi kinetik B ditambah energi potensial B, atau setengah mv kuadrat A ditambah massa dikali gravitasi dikali ketinggian A sama dengan setengah mv kuadrat B ditambah massa dikali gravitasi dikali ketinggian.
Penerapan hukum kekekalan energi mekanik dapat kita lihat pada kejadian gerak jatuh bebas, contohnya gerak sebuah apel yang jatuh dari pohonnya seperti video berikut. Hal tersebut karena ketika apel berada di atas pohon, apel memiliki energi potensial yang cukup besar. Ketika apel mulai bergerak jatuh, terdapat energi kinetik dan energi potensial yang sama besar. Kemudian, ketika apel sampai ke tanah, apel sudah mencapai tanah, yaitu energi kinetik yang dihasilkan cukup besar sehingga mencapai energi kinetik sama dengan 0 dan energi potensial sama dengan 0. Begitu pula pada ayunan seperti yang terlihat pada video berikut. Pemain ayunan, ayah ayo coba duduklah denganku, mengayun kita terbang. Ketika ayunan ditarik ke atas, maka energi potensial cukup besar atau bisa disebut juga dengan posisi ekstrim. Kemudian, ketika ayunan bergerak, maka akan timbul energi kinetik dan energi potensial hingga sampai pada posisi setimbang, energi kinetik sama dengan 0 dan energi potensial sama dengan 0. Ini merupakan beberapa contoh penerapan dari hukum kekekalan energi mekanik. Berikut merupakan contoh soal hukum kekekalan energi mekanik, yaitu terdapat dua buah benda yaitu A dan B. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 15 meter. Seperti yang kita lihat pada gambar A, jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan benda ketika berada pada ketinggian 5 meter, yaitu pada posisi B di atas tanah adalah, kita ketahui bahwa HA yaitu 15 meter, HB 5 meter, dan kecepatan dari A yaitu 0. Kemudian yang ditanya VB. Untuk menjawabnya kita menggunakan rumus hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik A akan sama dengan energi mekanik B. Energi mekanik sendiri yaitu penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial, sehingga diperoleh rumus setengah mv A kuadrat plus massa kali gravitasi kali ketinggian A akan sama dengan setengah mv kuadrat B ditambah massa kali gravitasi kali ketinggian B, di mana di sini massa bisa kita abaikan. Setelah itu kita masukkan data, setengah dikali 0 ditambah 10 kali 15 akan sama dengan 1/2 VB kuadrat plus 10 dikali 5. Diperoleh 150 sama dengan setengah VB kuadrat plus 50. Setengah VB kuadrat sama dengan 100 meter kuadrat per second kuadrat, sehingga VB kuadrat sama dengan 200 meter kuadrat per second kuadrat. Nilai VB kita peroleh dari akar 200 meter kuadrat per second kuadrat, yaitu sehingga diperoleh 14,14 meter per second. Kesimpulan dari materi ini yaitu energi mekanik merupakan jumlah dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda. Hukum kekekalan energi mekanik menjelaskan bahwa jika pada sebuah peristiwa hanya melibatkan gaya berat atau dalam hal ini tidak ada gaya lain yang bekerja, maka jumlah energi potensial dan energi kinetik sebelum dan sesudah peristiwa akan sama atau tetap. Contoh penerapan hukum kekekalan energi mekanik yaitu pada benda gerak jatuh bebas ataupun pada ayunan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Itulah penjelasan materi pada hari ini. Semoga dapat dipahami ya. Silahkan selanjutnya untuk adik-adik mengerjakan tugas yang telah saya kirimkan di grup WA beserta dengan batas waktu pengerjaannya. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam kata ataupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.